Hai everyone, perkenalkan nama aku Gracia Marista Yudhya. Aku dari kelas Sosiologi 3. Di sini aku akan membahas mengenai topik pandai besi sebagai bentuk kearifan lokal sebagai penyokong petani. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang mengenai apa sih pandai besi itu, dan pandai besi itu ternyata sudah diturunkan secara turun-temurun dari tahun ke tahun sejak zaman dahulu. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas di topik yang pertama. Tapi pembahasan yang pertama adalah asal-muasal dari pandai besi. Ternyata pandai besi tersebut bermula sejak tahun 1500 sebelum Masehi di Anatolia, yaitu kita sebut sebagai Turki, pada kebangsaan Hittite atau Hit. Nah, pandai besi tersebut sebagai bentuk kearifan lokal yang sampai sekarang berada di Indonesia secara turun-temurun. Sesuai riset yang saya temukan, saya belum menemukan tentang pandai besi sebagai bentuk modern, yaitu penempaannya. Dan pada biasanya, tradisional pada pandai besi biasanya menggunakan palu dan juga landasan, kemudian arang dan juga kayu sebagai bentuk bahan bakarnya, serta dan juga tumpu sederhana. Untuk lebih lanjut dan lebih dalamnya, saya akan melakukan wawancara pada Dusun Gonggong, Desa Krangganharjo, Kecamatan Torok. Setelah saya melakukan wawancara dan juga eksplorasi di Dusun Gonggong, Desa Krangganharjo, Kecamatan Torok, saya mendapatkan kesimpulan dan juga data bahwa 90% pandai besi tersebut menyokong komunitas petani sebagai bentuk kearifan lokal. Dan pada pandai besi tersebut masih menggunakan sistem tradisional, yaitu masih dalam penempaan besi, dan juga dipadukan dengan alat-alat modern sebagai bentuk membantu dalam proses pemperbaikan. Nah, dari sini saya mendapatkan cuplikan tentang bagaimana cara pembuatan dan juga perbaikan dari pandai besi tersebut. Dampak positif yang pertama adalah tentang perekonomian dan juga kerjasama antar masyarakat. Kenapa bisa? Karena lapangan pekerjaan yang memperkuat hubungan sosial tersebut antara petani dan juga pengrajin. Selain itu, pengrajin juga bisa meningkatkan perekonomiannya. Kemudian, menghemat biaya petani. Kenapa bisa menghemat biaya petani? Karena alat pertanian yang rusak bisa diperbaiki kembali oleh pandai besi, sehingga petani tersebut tidak harus selalu membeli dan juga membeli alat pertanian yang sangat mahal. Kemudian memudahkan ketersediaan alat pertanian. Petani sendiri tidak perlu untuk membeli alat pertanian secara online atau secara besar-besaran dari pabriknya sendiri. Pandai besi dapat membuat alat pertanian sendiri seperti cangkul, kemudian arit, kemudian parang ataupun baja, sehingga petani lebih mudah untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan untuk bekerja di sawah atau ladangnya. Kemudian meningkatkan efisiensi kerja petani. Dari yang saya ketahui bahwa alat yang dibuat oleh pandai besi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan petani. Jadi petani bisa menginstruksikan pada pandai besi bahwa dia ingin melakukan keinginannya untuk seperti A, B, ataupun C. Dan juga disesuaikan dengan kondisi lahan, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan juga efisien. Apa sih hambatan dan juga tantangannya? Sesuai riset yang saya temukan, ternyata pandai besi zaman sekarang sangat minim sekali dan juga sangat
sangat rendah peminatnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama, minat generasi muda yang sangat rendah, di mana ia tidak mau meneruskan pekerjaan pandai besi karena dianggap kurang dalam penyokong perekonomian. Kemudian persaingan dengan alat pabrik yang diproduksi secara massal. Kemudian ada harga bahan baku besi dan baja yang mahal. Walaupun pandai besi selain bisa memperbaiki, ia biasanya juga memproduksi barang seperti alat-alat pertanian seperti cangkul, arit, parang, baja, dan juga lain-lain. Kemudian pemasaran yang terbatas. Biasanya pandai besi atau pemasaran alat pertanian ini hanya dilakukan di sekitar desa. Karena di wilayah perkotaan sangat jarang sekali atau minim sekali dalam pemasarannya, kecuali dia sudah terverifikasi oleh pabrik-pabrik besar yang bekerja sama dengan pertanian-pertanian, alat pertanian oleh petani-petani yang sudah sangat maju.